Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfa Alif ingin melanjutkan presentasi makalah kelompok kami dari kelompok 3 dengan lanjutan belajar yaitu judul Learning Dysfunction. Learning Dysfunction ini yaitu suatu kesulitan belajar yang mengacu pada gejala proses belajar yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Walaupun anak tersebut tidak menunjukkan adanya subnormal mental, gangguan ala indera, ataupun gangguan psikolog yang lainnya. Seperti contoh, siswa yang memiliki postur tubuh tinggi yang atletis dan sangat cocok menjadi atlet pemain bola basket. Namun karena tidak pernah bermain bola voli maksudnya, maka dia tidak dapat menguasai permainan voli dengan baik. Adapun ciri-ciri tingkah laku dari learning dysfunction, yaitu yang pertama ialah hasil belajar yang rendah, yang kedua lambat dalam melaksanakan tugas kegiatan belajar baik akademis maupun non-akademis, yang ketiga menunjukkan sikap personality, tingkah laku, cara pikir, dan gejala emosional yang kurang wajar dalam setiap proses belajar, dan yang keempat tidak setara antara IQ dan presentasi atau antara prestasi dengan hasil perfect yang mesti dicapainya. Adapun dampak dari learning dysfunction yaitu yang pertama terhadap pendidikan, yang kedua terhadap penyesuaian sosial, yang ketiga yaitu emosionalnya. Jadi dalam emosional ini terbagi kepada tiga. Yang pertama, dia tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Yang kedua, tidak dapat mengelola emosi dengan baik. Dan yang ketiga, tidak dapat emosinya tidak wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, dan pemarah. Adapun dampak selanjutnya yaitu pada sektor ekonominya. Masalah yang timbul dari learning dysfunction pada aspek ekonominya ialah orang yang kesulitan belajar di bawah rata-rata dengan orang yang tidak mengalami kesulitan belajar. Karena kebanyakan orang yang mengalami learning dysfunction jarang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Tetapi tak jarang ekonomi orang learning dysfunction ini dapat di atas rata-rata orang yang normal jika mereka mampu sekitar mereka mengetahui bakat mereka dan mendukung mereka. Jadi selanjutnya metode yang bisa digunakan untuk mengatasi learning dysfunction yang pertama ialah metode discovery. Teknik pertemuan adalah terjemahan dari discovery. Discovery ini ialah proses mental di mana siswa mampu mengimanisir sesuatu konsep ataupun prinsip. Proses mental tersebut antara lain adalah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan atau membagi-bagikan, kemudian menjelaskan, membuat dugaan, mengukur, dan membuat kesimpulan pada akhirnya. Jadi hal yang disebabkan karena learning dysfunction ini digunakan metode discovery yang pertama ialah merupakan suatu cara untuk mengembangkan cara belajar siswa agar aktif. Yang kedua, dengan menemukan diri sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperolehkan tahan lama dalam ingatan, serta tidak mudah dilupakan oleh siswa tersebut. Yang ketiga ialah pengertian yang ditemukan sendiri merupakan pengertian yang betul-betul dikuasai dan mudah digunakan atau ditransfer kembali dalam situasi lain dengan menggunakan strategi penemuan anak belajar menguasai salah satu metode ilmiah yang akan dapat dikembangkan dirinya. Yang kedua ada metode inquiry. Seorang ahli yang bernama Trianto menyatakan bahwa sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry pada jenis kesulitan learning dysfunction ialah keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada sistem pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan sikap rasa percaya diri pada siswa tentang apa yang ditemukannya. Kondisi umum yang merupakan syarat timbulnya kegiatan inquiry yang pertama ialah aspek sosial di kelas dan suasana yang terbuka yang mengundang siswa untuk berdiskusi. Yang kedua, inquiry ini berfokus pada hipotesis. Dan yang ketiga, penggunaan fakta sebagai evidensi atau realita.
Adapun pembelajaran inquiry dirancang untuk mengajak siswa secara langsung ke dalam proses ilmiah dalam waktu yang relatif singkat. Latihan inquiry ini biasanya dapat meningkatkan pemahaman sains, produktif, dan berpikir kreatif, dan siswa menjadi terampil dalam memperoleh dan menganalisis informasi. Seorang ahli juga mengatakan yang bernama Gulu bahwa inquiry tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tapi seluruh potensi yang ada, termasuk pengembangan emosional, dan keterampilan inquiry ini merupakan suatu proses yang bermula dari perumusan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Sedangkan metode discovery dapat diartikan menemukan, sedangkan inquiry dapat diartikan mencari dan memahami informasi. Agar kedua metode tersebut dapat diperoleh secara bersama untuk saling melengkapi, maka digunakanlah metode modifikasi dari metode tersebut, yaitu metode discovery dan inquiry. Demikianlah paparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.